warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Eko Febrianto dalam podcast JSIT Indonesia. Kali ini saya bersama dengan Kepala Departemen Penjaminan Mutu, sekaligus juga sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan JSIT Indonesia. Sudah bersama saya Ibu Sintawati. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Eko. Apa kabar Bu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Eko sehat ya? Alhamdulillah. Aktivitas terus jalan ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Sekarang kan kita sedang mengawal pelaksanaan program organisasi penggerak ya, JSIT. POP, Insya Allah nanti sampai awal Desember. Insya Allah selesai. Kalau misalnya di sekolah masih terus jalan juga ya? Maksudnya PTM terbatas gitu ya? Ya, sekarang sudah mulai di sekolah kami pertemuan tatap muka terbatas ya. Nah, kalau misalnya di Departemen Penjaminan Mutu itu apa Bu yang menjadi program dalam beberapa ke depan? Beberapa waktu ke depan ya. Karena ini sudah di penghujung masa kepengurusan ya. Nah. Jadi sebenarnya Departemen Mutu itu kan departemen yang paling banyak programnya ya di antara di antara departemen yang lain di JSIT ya. Tapi alhamdulillah dengan semangat yang sangat tinggi ya dari teman-teman di Departemen Penjaminan Mutu, seluruh program bisa dijalankan dengan baik begitu. Jadi seluruh arah kebijakan yang ditetapkan di Munas keempat kemarin itu sudah bisa diselesaikan, dan sekarang ini kita sedang melaksanakan program ini ya di mengisi masa demisioner karena ada pemunduran waktu Munas, kemudian kan ada waktu ya antara masa kepengurusan kita sekarang dengan nanti berakhirnya. Jadi kemudian oleh Ustadz Zahri kan diminta semua departemen membuat program lagi. Nah, kita sedang mengerjakan itu sekarang ini. POP tadi ya? POP itu bukan program Departemen Penjaminan Mutu sebenarnya. POP program kerjasama dengan kementerian. Diamanahkan ke tim Pusdiklat ya, karena memang konten yang dijadikan sebagai pelatihan di POP itu konten yang memang sedang disiapkan oleh Pusdiklat itu. Kita angkat jadi program organisasi penggerak. Alhamdulillah itu disetujui oleh kementerian ya. Dan sekarang nih sudah gelombang keberapa Bu? Infonya udah mau 5 ya? Gelombang keempat udah berjalan. Ini sudah pekan pertama. Besok hari Jumat ini masuk ke fase trip ya, kita sebutnya fase trip, itu fase tatap mukanya secara online ya via Zoom 3 hari. Berarti ada berapa gelombang? 4 ya? 5. Oh, sampai 5 ya? Sampai Desember, pas Munas 4, itu ya? 4 Desember itu insya Allah sudah tuntas semua. Berarti pas Munas itu sudah selesai gitu ya? Sudah tinggal laporan. Tinggal laporan, betul. Laporannya nih yang lumayan juga ya, karena kita memenuhi tuntutan ya, persyaratan dari kementerian ya, dan kita tidak ingin JSIT itu meninggalkan catatan gitu. Betul. Itu yang diwanti-wanti selalu benar-benar profesional ya. Betul, agar amanah yang diberikan ini bisa kita kerjakan dengan baik, kita laporkan dengan baik dan lolos tanpa catatan gitu. Mantap. Kita ingin begitu. Alhamdulillah dengan 57 fasilitator yang kita punya ya, kita seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia itu semua kita terjunkan di POP di Jawa Tengah. Dari gelombang 1 sampai gelombang 5? Iya, gelombang 1 sampai gelombang 5. Itu prosesnya panjang juga Bu ya? Termasuk proses pertamanya mengajukan untuk menjadi salah satu lembaga yang direkomendasikan kementerian juga ya? Betul, itu dari tahun 2020 proses. Jadi kita tuh udah persiapan itu sejak September tahun 2020 ya, menyiapkan segala sesuatunya. Bersiap Februari waktu itu mau dimulai, tapi kan mengalami kemunduran beberapa kali. Alhamdulillah bisa terlaksana di September 2021. Meskipun online ya? Meskipun online. Dan memang lebih mudah ya? Kalau online ya? Nggak juga? Lebih mudah kalau dari sisi teknis ya, lebih mudah karena kita tidak harus berpindah tempat ya. Dari satu kota kabupaten ke kabupaten lainnya. Jadi secara teknis memang jadi jauh lebih mudah, dari sisi pembiayaan memang jauh lebih murah begitu. Tapi dari sisi hasil kita sudah dicoba. Hasilnya gimana? Maksudnya dari gelombang 1 kan ada itu tadi ya, ada trip tadi. Itu hasilnya mungkin sudah dievaluasi belum sama tim
Diklatih. Ya, kalau kita lihat dari laporan yang diberikan oleh para tim leader, ya kita sebutnya tim leader. Itu menunjukkan hasil yang sangat positif ya, kita lihat gitu. Dari bagaimana para peserta memberikan testimoni ya terhadap pelaksanaan pelatihan. Mereka sangat senang, merasa sangat bersyukur mengikuti pelatihan ini, karena bagi mereka pelatihan ini bukan pelatihan yang membosankan, justru walaupun online tetap enjoy ya. Iya, jadi mereka bilang gitu, awalnya nggak kebayang katanya ngikutin pelatihan 2 minggu online, katanya lalu ada sesi harus di depan Zoom selama 3 hari pagi sampai sore gitu ya. Pasti deh kebayang bosannya, bete-nya gitu kan, tapi ternyata enggak gitu. Dan mereka sangat bersyukur bisa menjadi peserta di pelatihan itu. Dan dari sisi, karena salah satu hal yang utama dari pelatihan kita adalah mengubah mindset, terutama para guru ya, dan tenaga pengajar ya. Ya, para guru yang menjadi peserta pelatihan ini, nah itu tampak itu ada memang terjadi perubahan mindset itu ya dari testimoni yang mereka sampaikan. Untuk evaluasi memang kita adakannya berlapis ya, untuk evaluasi dari sisi knowledge gitu ya, kemudian ada pretest, ada post-test, kemudian juga kita adakan juga journaling gitu ya. Mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan sebelum mengikuti, ketika mengikuti, dan kemudian setelahnya gitu ya. Bagaimana semangat mereka atau komitmen mereka untuk bisa menerapkan di kelas gitu, itu kita minta mereka tuliskan, dan kita senang banget sebenarnya baca tulisan-tulisan mereka itu ya, terharu gitu. Nah di sesi celebration, kita sebut celebration ya di akhir itu ya? Di akhir itu, jadi selama 2 pekan pelatihan, kemudian di akhir sesi pelatihan ada celebrationnya. Ada celebration. Nah itu seringkali menjadi momen yang mengharu biru gitu ya, karena mereka tuh sedih gitu. Setelah 2 minggu, tapi kok kita udah ngerasa sangat dekat ya dengan para fasilitator gitu. Jadi momen itu jadi sedih gitu ya buat mereka itu. Dan juga ada sebuah kesyukuran yang mereka rasakan. Kenapa ya kok baru sekarang kita dapatkan ini gitu. Padahal ini satu hal yang sangat penting. Dan mereka sangat optimis bahwa apa yang mereka dapatkan di pelatihan ini tuh akan bisa banyak mengubah ya mindset cara mereka mengajar juga gitu. Betul, ya. Begitu. Nah, kalau tadi kan disampaikan online ya. Pasti dong ada kendalanya. Iya, pastinya. Banyak. Terutama kendala sinyal nih, Bu. Betul banget ya. Nah, gimana tuh untuk mengantisipasi kendala-kendala itu tuh gimana tuh? Terutama buat fasilitator yang dia sehari-hari kan otomatis keep in touch dengan peserta begitu ya. Bener. Ada yang mungkin disampaikan oleh fasilitator tuh. Iya, memang betul ya. Karena ini online, maka senjata utamanya kan internet. Sinyal, dan gadget. Ya, dan gadget. Jadi di awal memang kita sudah sampaikan, ini kita wanti-wanti agar kepala sekolah bisa memfasilitasi. Kalau terkait dengan kuota kan dari kementerian ada ya. Sudah ada ya. Ada anggarannya diberikan kuota. Tetapi kuota saja kan nggak cukup kalau ternyata sinyalnya nggak bisa ketangkep di daerahnya. Itu jadi masalah. Sebenarnya tidak hanya peserta sih yang mengalami itu, termasuk juga di fasilitatornya. Karena fasilitator ini kan dari ujung ke ujung ya. Artinya ada di Indonesia Barat, ada di Indonesia Tengah, ada di Indonesia Timur gitu kan. Dan pernah waktu itu di gelombang pertama itu pas berbarengan trip itu dengan downnya internet di daerah timur ya. Tengah dan timur. Jadi teman-teman yang berada di Kalimantan, yang berada di Maluku NTB itu ya, kesulitan ya berarti. Nggak bisa masuk itu ya ketika pembukaan ya, acara pembukaan alhamdulillah. Ya, tapi setelah itu alhamdulillah beberapa hari aman gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi memang kita sudah menyampaikan pesan ya ke para peserta agar mereka mempersiapkan diri dengan baik, mencari posisi yang internetnya bagus gitu ya. Full support lah internetnya. Betul. Kalau misalkan memang di sekolah sudah bagus jaringan internetnya, maka mereka bisa difasilitasi. Tapi kalau ternyata kalau semuanya nge-zoom di waktu bersamaan ini nggak cukup, jadi akhirnya kemudian mereka harus berpencar gitu ya, mencari tempat yang memungkinkan. Kemudian kita juga pesankan bahwa karena ini walaupun online tetapi tetap sangat interaktif, ya kita akan menggunakan beberapa fitur yang ada di Zoom, yaitu hanya bisa dilakukan kalau mereka menggunakan laptop. Ya kita pesan-pesanin bahwa mereka sebaiknya menggunakan laptop, tidak pakai handphone gitu ya. Kemudian satu laptop satu orang gitu kan. Jangan bareng-bareng gitu ya. Jangan bareng-bareng.
Boleh nggak Bu Sinta ini kita jadi seperti apa ya? Kayak nonton bareng gitu ya? Nobar. Enggak, jangan. Itu nggak bisa begitu gitu ya. Kalau pelatihan seperti itu nanti nggak dapet interaksinya. Feel-nya nggak dapet ya, interaksinya juga nggak dapet. Betul, karena walaupun online, kita tetap akan memberikan perhatian individu kepada setiap peserta ya. Maka sangat penting ya, itu satu hal yang kita pesankan banget ke kepala sekolah agar bisa memfasilitasi satu orang satu gadget. Ya walaupun ada kendala begitu ya, tapi alhamdulillah sih secara umum bisa berjalan dengan baik ya. Secara umum bisa berjalan dengan baik. Mungkin kendala ya berkaitan dengan teknis sinyal saja ya. Betul. Nah, kalau untuk perhatian kepada peserta, kalau online dan offline kan agak beda tuh. Nah ini mungkin jadi tugas fasilitator juga ya. Benar. Untuk kemudian nanyain satu-satu atau memantau begitu ya. Betul. Itu ada keluhan nggak tuh dari teman-teman fasilitator? Tergantung ini ya, memang setiap sekolah akan punya keunikan ya. Tapi secara umum kalau dari sisi persiapan semua fasilitator itu sudah kita buatkan standar ya. Jadi sama ya, semua fasilitator akan melakukan ada checklistnya lah ya, ada checklist yang harus dilakukan, apa yang harus dipantau. Mulai dari pre-trip ya, hari pertama apa yang harus dilakukan, materinya apa, bagaimana cara melakukannya gitu ya, sampai hari ke-14 gitu ya, itu teman-teman sudah tahu apa yang harus dilakukan dan itu standar. Jadi walaupun sesinya sedang asinkronus, kita gunakan Google Classroom, itu tetap kita lakukan pendekatan individu ya, membangun interaksi individu antara fasilitator dengan para peserta ya, via WhatsApp group, via Google Classroom. Tugas yang mereka upload di Google Classroom kita akan berikan feedback sendiri-sendiri betul, gitu. Jangan didiemin aja gitu ya. Harus ada feedback ya gitu dan kan. Itu untuk membangun komunikasi dengan peserta gitu ya. Dan itu membutuhkan effort yang luar biasa memang dari para fasilitatornya harus telaten, ya, harus sabar. Karena kita kasih deadline misalkan pengumpulan sampai jam 23.59. Ya itu kalau masih ada yang belum mengumpulkan, kita akan terus kejar-kejar ya. Dikejar terus. Akan dikejar gitu, karena kita ingin semua peserta sukses gitu ya. Betul. Kita ingin semua peserta tuh mendapatkan experience yang luar biasa gitu ya. Jadi kita nggak akan biarkan peserta itu, aduh saya gagal ya, saya nggak berhasil. Kita nggak ingin peserta mengalami hal seperti itu. Jadi kita akan push, kita akan motivasi gitu ya, untuk mereka bersemangat gitu ya untuk bisa menyelesaikan tugasnya hingga selesai. Nah kalau boleh tahu, satu fasilitator itu megang berapa peserta itu? Satu kelas ada 26 peserta, itu ditangani oleh 2 orang fasilitator ya. Berarti 13 ya. Jadi untuk pengawalan individunya itu kita bagi rata 13 satu orang fasilitator. Dan itu satu gelombang ada berapa kelas? Itu beragam, tergantung tergantung daerah ya. Kalau di Jawa Tengah itu kan kita ada 53 sekolah. Jadi tambah satu kelas cadangan, jadi ada 54 kelas di Jawa Tengah. Dan di Jawa Timur itu ada 40. Ya, Jawa Timur itu dapat 2 gelombang. Jadi satu gelombang ada 20 kelas ya. Kalau Jawa Tengah itu di gelombang pertama ada 17 kelas, di gelombang kedua ada 19 kelas, di gelombang keempat ya ada 19 kelas sekarang sedang berjalan, dan nanti gelombang 5 ada 18 kelas. Jadi terakhir Jawa Timur berarti ya? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ya, jadi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Terakhir Jawa Tengah ya? Ya. Dan itu sekolahnya beda-beda berarti Bu ya? Beda-beda. Jadi ada 93 kelas, itu artinya 93 sekolah. Ya. Dan saat ini baru di Jawa Tengah dan Jawa Timur saja? Iya, gitu ya? Kita berfokus di situ, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke, menarik sekali. Tapi kita ingin mengeksplor tentang program Departemen Penjamin Mutu nih Bu. Apa yang menjadi program yang sukses lah di beberapa tahun terakhir kemarin tuh Bu? Ya. Sebenarnya Departemen Mutu itu di awalnya, di masa awal pengurusan ya tahun 2017 itu kita memiliki 3 divisi awalnya. Ada divisi kurikulum dan diklat ya, kemudian ada divisi PAUD, sama divisi lisensi, standarisasi dan standarisasi dan akreditasi dulu judulnya ya, tapi sekarang kan kita ganti menjadi lisensi. Awalnya 3 divisi. Nah dari divisi kurikulum dan diklat kemudian nih ada
anaknya nih ya. Ada berdiri Pusdiklat kemudian dan itu menjadi badan yang tersendiri otonom ya. Jadi dikembangkan lagi, dibuat lebih serius ini karena memang kebutuhannya memang sangat besar gitu ya terhadap keberadaan Pusdiklat ini. Kemudian dari divisi standarisasi dan akreditasi ini kemudian berdiri BLSIT. Jadi awalnya semuanya itu ada di Departemen Mutu, tapi kemudian berdiri 2 badan ini yang masing-masing otonom ya, dan memang diperlukan Pusdiklat dan BLSIT ya. Ya, memang manfaatnya sangat diperlukan gitu ya. Oleh SIT. Begitu. Jadi sebenarnya program utamanya di Departemen Mutu itu kita membuat standar mutu ya untuk sekolah Islam terpadu. Ya, alhamdulillah sekarang ini sudah ada buku standar mutu, walaupun itu bukan pure hasilnya dari Departemen Mutu ya, karena ketika merancang buku itu kita juga melibatkan pengurus lainnya, pihak-pihak lainnya. Karena standar mutu itu kan ada 11 standar di dalamnya ya. Ketika kita berbicara tentang PAI, maka kita akan libatkan teman-teman dari Departemen PAI. Ketika berbicara tentang pembinaan siswa misalkan, maka kita akan libatkan teman-teman dari pembinaan siswa begitu. Bahkan sampai para senior kita ya, Ustaz Sukro gitu ya, dan Dewan Pembina lah dan sebagainya, semua itu merupakan para penulis ya yang ikut mendesain seperti apa standar mutu di sekolah Islam terpadu. Nah, itu berawal dari situ, kemudian berkembang tuh ya, sudah ada standar. Lalu apa yang kita lakukan? Kita harus membantu agar sekolah-sekolah bisa memenuhi standar. Ya, awal dia harus mengetahui apa itu standar mutu, maka kemudian kita lakukan pelatihan-pelatihan kan, sosialisasi tentang standar mutu, tentang standar komposisi lulusan, kemudian tentang berbagai keterampilan yang diperlukan oleh guru gitu ya, tentang manajemen organisasi segala macam itu kita semua berupaya tuh untuk bisa melatihkan itu kepada sekolah Islam terpadu sehingga kemudian mereka punya standar yang sama gitu ya. Betul, agar mereka bisa memenuhi standar tersebut. Kemudian kalau kayak gitu perlu juga dilakukan penilaian kan, asesmen ya, apakah sekolah tersebut sudah memenuhi standar atau belum, maka gitu. Kemudian dilakukan lisensi. Lisensi itu pertama kali dilakukan 2017 ya, waktu itu ada berapa sekolah ya, 4 sekolah di tahun 2017 itu di Jogja ya, itu ada SMP IT Abu Bakar, ada SDIT Lukmanul Hakim ya, kemudian SMA IT Abu Bakar, dan satu waktu itu SDIT Ummul Qura. Itu yang pertama? Ya, itu yang pertama kali lisensi itu ya, 4 sekolah itu tahun 2017. Setelah itu agak lama vakum ya, teman-teman berbagai SIT mungkin masih merasa cukup berat untuk bisa memenuhi, artinya masih merasa standar belum cukup lisensi siap gitu ya, belum siap ya. Belum Emang agak berat atau gimana sih Bu untuk lisensi ini? Karena ini kekhasan ya Pak. Kan gini, kalau sekolah Islam terpadu ingin mengajukan lisensi, itu syaratnya dia harus sudah terakreditasi dulu oleh pemerintah kan. Di kementerian dulu ya. Ya, minimal akreditasinya. B gitu. Kalau dia sudah terakreditasi pemerintah, baru dia boleh mengajukan lisensi ke JSIT. Karena nanti yang di lisensi itu hanya berfokus pada yang khasnya saja. Yang sudah diakreditasi oleh pemerintah, dalam tanda kutip kita percaya, dia sudah dapat art, dia sudah bagus. Nah, tinggal kita soroti kekhasan tadi gitu ya. Jadi kalau dibilang apakah sulit, ya bisa jadi memang ini akan jadi step berikutnya kan, berarti ya dari standar yang dibuat pemerintah. Bisa naik kelas ke step berikutnya gitu ya. Ya, jadi memang ini bukan suatu hal yang yang sederhana juga mungkin bagi sekolah-sekolah untuk menyatakan diri siap masuk maju lisensi. Dan itu jadi kerja kerja utamanya di BLSIT ya. Bagaimana caranya menyiapkan sekolah-sekolah Islam terpadu ini agar dia siap masuk maju lisensi. Alhamdulillah tahun 2019 sudah mulai banyak. Sampai sekarang itu sudah ada berapa sampai ya? dengan udah ratusan ya Bu ya? 200 ya sudah lisensi sekarang. Dan itu lisensi itu berlaku untuk berapa tahun? Lisensi itu 4 tahun. 4 tahun sekali, harus ada lisensi lagi gitu ya? Iya, begitu. Oke. Nah, terkait dengan standar, sebenarnya apa yang tadi standar mutu yang diseragamkan antara satu SIT dengan SIT lainnya itu, Bu Sinta? Ada 11 standar ya kalau di kita. Kalau pemerintah kan 8. 8. Kalau kita 11.
11 standar itu 8 diantaranya sama dengan standar pemerintah. Oke. Ada standar kompetensi lulusan, tapi sama dari judulnya aja ya, dari namanya aja. Ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar penilaian, standar proses, sarana prasarana, pembiayaan, pengelolaan gitu ya, kerjasama. Itu 8. Kok kerjasama sih? Keuangan. Ya. 8 itu yang sama dengan pemerintah. Nah, kita SIT itu ada 3 standar yang lain, yaitu standar tambahan. Ya, standar pendidikan agama Islam, standar pembinaan siswa, dan standar kerjasama. Ini yang kekhasan kita yang tidak sama dengan pemerintah. Nah, yang 8 ini sekalipun sama, tetapi nanti yang disoroti tetap yang khasnya. Enak ini buku ini ya. Oke, ini ya, ingat ya. Ini buku standar kekhasan Sekolah Islam Terpadu. Ya, ini edisi keempat. Sekalian promo Bu ya. Jadi kayak macam misalkan gini, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan kita berbeda dengan standar kompetensi lulusan pemerintah. Yang pemerintah kita anggap itu sudah wajib semua sekolah. Semua sekolah harus memenuhi standar. Ya, karena kita semuanya kan ya berada di Indonesia, maka harus mengikuti peraturan yang ada. Tapi sebagai Sekolah Islam Terpadu, maka dia juga harus memenuhi standar ini ya. Dan sudah ada berapa sekolah? Ratusan juga ya yang sudah memenuhi standar? 200-an. 200-an ya? Persisnya saya lupa ya berapa. Dan berbeda ya antara yang standar tadi sama yang lisensi tadi ya Bu ya? Standar pemerintah dan standar JSIT dengan lisensi yang diselenggarakan JSIT beda ya? Kalau sekolah-sekolahnya itu maksudnya? Bagaimana Pak Eko? Standar tadi kan ada standar JSIT, sekolah-sekolah. Nah, kemudian di satu sisi lainnya JSIT mengeluarkan sebuah lisensi, memberikan sebuah lisensi terhadap sekolah-sekolah. pemenuhan standar itu. Jadi itu bukan suatu hal yang berbeda ya. Jadi satu kesatuan ya berarti? Iya, jadi standar ini kan standar mutu nih yang kita buat ya. Nanti kita akan lihat apakah sekolah itu memenuhi poin-poin yang ada di standar ini. Ini yang kita bedah tuh ini. Kemudian ini menjadi sebuah instrumen ya, instrumen lisensi ini berdasarkan buku ini. Jadi kalau sekolah dapat memenuhi standar itu, berarti dia lulus lisensi. Instrumen artinya dia sudah memenuhi ini. Standar itu gitu. Dan sudah dipastikan dapat lisensi itu. Ya, sejauh ini sih semua yang kita kita visitasi itu yang kita kunjungi itu semua mendapatkan lisensi. Karena kan kita ada proses sebelumnya ya Pak. Jadi sebelum sekolah itu mengajukan diri untuk ikut lisensi maka badan lisensi Sekolah Islam Terpadu wilayah. Jadi kita juga punya tingkat wilayah, ada pusat, ada wilayah. Oke, bukan hanya di pusat berarti. Bukan, ya. Nanti BLST wilayah itu yang kemudian dia harus membina dan memastikan. Jadi dia harus memastikan bahwa SIT yang mengajukan diri untuk ikut lisensi itu sudah siap. Gitu. Jadi yang belum siap dia nggak akan izinkan untuk meng-apply. Ada proses pendaftarannya tadi ya. Yang sudah siap bisa langsung mendaftar melalui BLST wilayah. Gitu. Ya, mengajukan diri. Nah, setelahnya pun ada pembinaan oleh BLST wilayah. BLST wilayah nanti akan melakukan pembinaan. Jadi memastikan bahwa sekolah yang dilisensi itu memang sudah siap. Kan kasihan ya Pak kalau sekolah itu belum siap, tapi karena semangatnya kemudian ikut lisensi, tapi ternyata gitu ketika kita periksa, ternyata belum siap. Itu kan kasihan. Ada yang kayak gitu ya? Nggak, misalnya dia daftar, semangat mau daftar, terus ibaratnya pas kita cek, wah ternyata belum. Berarti harus ngajuin lagi gitu. Iya, alhamdulillah sih nggak ada yang seperti itu ya. Walaupun tingkat kesiapan satu sekolah-sekolah ini memang berbeda-beda. Makanya ada yang dapat A, ada yang dapat B, ada yang dapat C gitu. Ya, itu tergantung dari tergantung dari kualitas sekolah, penerapan standar mutu ini di sekolah masing-masing. Menarik Bu Sinta, tapi waktu juga yang sangat terbatas gitu ya. Sebenarnya banyak nih yang mau kita explore ya terkait dengan standarisasi, kemudian juga lisensi dan seterusnya, dan program-program menarik Departemen Penjamin Mutu ya. Tapi karena waktunya juga cukup terbatas, kita di penghujung kebersamaan nih, Bu Sinta mungkin ada satu closing statement atau mungkin satu kata untuk dunia pendidikan di Indonesia. Untuk dunia pendidikan Indonesia ya, karena sekarang ini kita sedang masa transisi nih sebenarnya. Dengan apa yang sedang digulirkan pemerintah ya. Ada program Merdeka Belajar, betul. Ada profil pelajar Pancasila. Betul. Dan menurut saya kita semua harus bisa
mensikapi itu dengan positif ya, karena apa yang ditawarkan oleh pemerintah ini juga banyak peluang kebaikannya untuk bisa dilakukan oleh sekolah Islam terpadu ya. Maka satu kata menurut saya buat sekolah Islam terpadu adalah siap berubah. Mantap, siap berubah gitu dan siap menghadapi perubahan. Betul. Gitu ya. Kalau kita stuck di zaman sekarang yang apalagi sedang cepat berubah, kita banyak akan perubahan. Betul. Jadi harus mengikuti zamannya. Gitu ya. Oke, terima kasih Bu Sinta sudah bersama di podcast JCT Indonesia. Sahabat JCT, demikian bincang pendidikan dan juga podcast JCT Indonesia di kesempatan kali ini. Sampai ketemu di podcast JCT Indonesia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.